Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 491. Apa yang begitu sulit tentang itu? Long Zaitian sedang berbaring di tempat tidur, melihat informasi di ponselnya, nadanya ringan dan asli. Tes tes tes, kamu sudah membeli lipstik untuk beberapa gadis sebelumnya, kamu lobak besar. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah, sambil dengan hati-hati memakai lipstik pada dirinya sendiri. Tidak, ada beberapa hal, selama kamu mengerti dan melakukannya dengan hati, kamu bisa mempelajarinya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi nadanya acuh tak acuh. Tunjukkan padaku dengan cepat, bagaimana, apakah itu terlihat bagus. Setelah Gu Qinglian memakai lipstiknya, dia berjalan ke samping tempat tidur dan menyapa Long Zaitian. Itu indah tidak peduli apa, itu indah di tempat pertama. Long Zaitian melirik kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Cukup, terlalu berlebihan, bohong, laki-laki berkuku besar. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah, lalu pergi ke tempat tidur dengan marah, dan duduk di samping Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum. Di luar, kepribadian Gu Qinglian relatif dingin. Dia memiliki sisi seperti itu, yang memang langka. Bahkan setelah 5 tahun bergaul dengannya, dia sering melihat senyum di wajahnya baru-baru ini. Faktanya, Gu Qinglian tidak menyadari bahwa beberapa karakteristiknya, beberapa kepribadiannya, berubah secara halus. Misalnya, dia akan merasa sangat tidak nyaman ketika menemukan seorang wanita dan seekor naga mendekat di langit. Pada saat ini juga Long Zaitian hanya merasakan embusan angin harum bertiup ke arah wajahnya. Long Zaitian merasakan dua bibir lembut mencium wajahnya, lalu pergi dengan cepat. Long Zaitian hampir secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyekanya, tapi itu adalah Gu Qinglian yang meraih tangannya. Jangan menggosoknya, kamu sangat membenciku. Gu Qinglian sedikit mengernyit, melihat jejak bibir yang jelas di pipi Long Zaitian, sedikit marah. Kalau begitu jangan bersihkan, aku akan tetap tidur. Long Zaitian sedikit terdiam. Nomor warna ini sangat bagus, barang bermerek adalah barang bermerek, dan Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Gu Qinglian melihat mahakaryanya dan tersenyum sedikit. Oke, tidurlah. Jangan bersihkan jika kamu tidak menghapusnya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata tanpa daya. Dia mematikan lampu, masuk ke bawah selimut, di belakang punggung Gu Qinglian, dan dengan cahaya ponsel, dia masih melihat sesuatu. Apa yang kamu lihat, biarkan aku melihat. Gu Qinglian sedikit gelisah dan otentik. Ketika dia mengatakan ini, untuk melihat dengan jelas isi ponsel Long Zaitian, dia berbaring di tubuh Long Zaitian. Gu Qinglian tidak merasakan apa-apa tentang gerakan ini, tetapi Long Zaitian merasa sedikit tidak nyaman. Karena pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan kelembutan tubuh halus Gu Qinglian di punggungnya. Dia juga seorang pria dengan darah dan energi yang kuat, saat ini dia merasa ada aliran darah di tubuhnya. Bisakah kamu? Long Zaitian merasa sedikit tidak nyaman, dan berkata dengan wajah memerah. Apa yang salah dengan saya? Gu Qinglian berkata dengan polos. Tidak ada. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata. Kalau begitu biarkan aku melihat, apa yang kamu lihat. Gu Qinglian masih tidak mengerti apa yang dimaksud Long Zaitian. Tubuh lembutnya masih bersandar pada tubuh Long Zaitian. Semakin lama waktu berlalu, semakin kuat perasaan Long Zaitian, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Kalau begitu ambil dan lihat. Long Zaitian hanya memberikan ponselnya kepada Gu Qinglian. Dia tidak yakin apakah Gu Qinglian begitu dekat dengannya, apakah dia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun dikatakan bahwa kemampuan pengendalian dirinya melampaui orang biasa, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pria. Gu Qinglian adalah wanita yang sangat cantik dan seksi, ini terlalu sulit untuk Long Zaitian. Setelah Gu Qinglian mendapatkan telepon, dia masih melihatnya, Long Zaitian merasa sedih. Pencipta Mark of the Rain menemukan Pangeran Katak, dan Katak berjanji untuk menayangkan perdana kerja keras 10 tahun Li Changmin. Lasan, bukan lagi puncak yang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun, dan versi lengkap, Lasan, dari Pangeran Kodok. Gu Qinglian melihat pencarian yang sedang tren di daftar pencarian yang sedang tren, dan bergumam. Ini terlalu kuat, Pangeran Katak itu masih bisa memainkan Lasan. Gu Qinglian sangat terkejut dan berkata, jadi dia meninggalkan tubuh Long Zaitian. Karena konten di Weibo sangat menarik perhatiannya. Didedikasikan untuk putri saljunya, kerja keras pertama dari 10 tahun. Gu Qinglian berbicara tentang yang asli lagi. Bukankah ini terlalu menyentuh? Pangeran Kodok ini sebenarnya ingin mempersembahkan penampilan pertama karya ini untuk wanita tercintanya. Gu Qinglian berbisik pelan. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda sendiri adalah putri salju itu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat Gu Qinglian. Omong kosong, kamu hanya kepala rumput, aku tidak berharap kamu melakukan hal-hal ini, hanya bekerja keras dan menghasilkan banyak uang. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terdiam. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Bukankah kamu juga menyukai musik Li Changmin? Tidakkah kamu ingin mendengarkan musik yang telah dia kerjakan selama 10 tahun? Selain itu, ini pertama kalinya dia memainkannya.
Long Zaitian bertanya dengan tajam lagi. Saya pikir, kenapa saya tidak mau? Tapi orang-orang sudah memainkan lagu ini untuk pertama kalinya, dan itu didedikasikan untuk kekasih Pangeran Kodok. Suami saya bukan Pangeran Kodok. Mendengar ini, Gu Qinglian menghela nafas. Bagaimana kamu tahu aku tidak? Tanya Long Zaitian lagi. Hanya kamu lebih seperti kepala rumput, bagaimana kamu bisa terlihat seperti Pangeran Katak? Mendengar ini, Gu Qinglian memelintir hidung Long Zaitian dan tertawa. Kau lupa Pangeran Kodok apa yang ku kenal. Aku bisa memintanya untuk tidak mendedikasikannya untuk kekasihnya, tapi untuk mendedikasikannya untukmu secara langsung. Long Zaitian tersenyum lagi. Aku tidak menginginkannya. Bahkan jika dia menginginkannya, itu tidak baik untuk dilakukan. Dia awalnya mendedikasikannya untuk istrinya. Permintaanmu akan menghancurkan perbuatan baiknya. Kamu harus menariknya dan jangan melakukan hal seperti itu. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Saya telah melihat skor piano dari lagu itu, dan itu memang lagu yang bagus. Long Zaitian berkata dengan emosi ketika mendengar kata-kata itu. Apakah kamu tahu piano? Gu Qinglian bertanya lagi. Sedikit mengerti. Long Zaitian berkata dengan wajah malu saat mendengar kata-kata itu. Lupakan saja, kenapa aku tidak pernah melihatmu bermain piano? Kamu tidak mengerti dan pura-pura mengerti, tidak tahu malu. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dengan kasihan, lalu berkonsentrasi membaca konten Weibo. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum kecut di dalam hatinya. Bukan karena Anda belum melihatnya, tetapi Anda telah melihatnya, dan Anda hanya tidak mengenalinya. Kamu bilang kamu mengerti lagunya, apakah kamu mengerti lagu, Lasan? Tanya Gu Qinglian. Dikatakan sebagai bagian yang paling sulit di dunia. Seseorang pernah menggambarkan bahwa kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk memainkan bagian ini setara dengan menyekop 10 ton batu bara. Beberapa orang mengalami gangguan saraf karena memainkan bagian ini. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tentu, aku tahu, pengetahuanmu cukup luas. Gu Qinglian sedikit terkesan, dia tiba-tiba menemukan bahwa Long Zaitian tahu cukup banyak. Bab 492. Dulu saya suka membaca buku. Di buku tertentu, saya telah belajar tentang karya ini, dan saya juga membaca partitur piano. Ini memang karya musik yang sulit. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Apa yang sulit? Sangat sulit, oke. Sama seperti saya hanya bisa memainkan 51 detik pertama, dan saya tidak bisa bermain lebih dari 1 menit. Bagian ini terlalu sulit. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia agak tidak setuju dengan keasliannya. Bagus. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara lagi dengan tenang. Omong-omong, kamu bisa bermain sama. Gu Qinglian berkata dengan marah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia tersenyum dan tidak berbicara, dia benar-benar tahu cara bermain, dan dia bermain dari awal hingga akhir. Lagu ini baru saja diposting, dan ada begitu banyak pencarian panas di Weibo. Ketika beritanya menyebar besok, pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Pangeran Katak ini benar-benar luar biasa. Seseorang bahkan membandingkannya dengan pianis hebat Horowitz. Apakah kamu tahu siapa Horowitz? Gu Qinglian berkata dengan sedikit bersemangat. Vladimir Horowitz adalah salah satu pianis paling bergengsi di dunia. Dia bisa menampilkan konserto piano ketiga dengan sempurna. Dia adalah seorang pianis yang dihormati oleh Rachmaninov. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara lagi dengan tenang. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan terkejut. Karena aku banyak membaca. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Oke, aku akan tidur, aku harus pergi bekerja besok, jangan menontonnya, aku akan menontonnya besok. Gu Qinglian mematikan telepon dan berkata. Setelah meletakkan ponsel Long Zaitian, dia akan pergi tidur, tetapi pada saat ini, Long Zaitian telah menyelinap. Apa yang sedang kamu lakukan? Gu Qinglian merasa bahwa Long Zaitian sangat dekat, jadi dia bertanya. Apa maksudmu? Kamu begitu dekat sekarang, kamu bahkan tidak memikirkannya, aku pria normal. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Gu Qinglian sedikit gugup saat mendengar nada suara Long Zaitian, dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi apa? Kamu suamiku, kenapa aku tidak bisa dekat? Gu Qinglian berbicara terus terang, tetapi dengan kata-kata ini, dia merasa sedikit bersalah, karena dia merasa napas Long Zaitian kurang tepat. Tentu saja, karena kamu bilang begitu, ayo lakukan sesuatu yang harus dilakukan suami dan istri. Long Zaitian tiba-tiba tersenyum jahat, dan saat dia berbicara, dia memeluk tubuh lembut Gu Qinglian di tangannya, dan berdiri. Gu Qinglian hanya merasa bibirnya tertutup, dan perasaan hangat datang. Dia ingin berjuang, tetapi di bawah gerakan Long Zaitian, dia merasa tubuhnya sedikit lemah dan dia tidak bisa mengangkat kekuatannya. Tidak, pada saat kritis, Gu Qinglian mendorong Long Zaitian pergi. Mengapa? Tanya Long Zaitian. Kalian semua seperti itu. Kamu tidak tahu bagaimana menghargainya jika kamu mendapatkannya terlalu mudah. Kamu bisa setuju denganku jika kamu mau, tapi itu tergantung pada penampilanmu di masa depan. Gu Qinglian cemberut, tersipu,
dan berkata dengan malu-malu, dia sedikit terengah-engah saat ini adalah pertama kalinya dia memiliki kontak yang begitu dekat dengan Long Zaitian. Dia merasakan perasaan takut dan antisipasi di hatinya, sekarang Long Zaitian. Tanpa gerakan apapun, dia merasakan kehilangan. Oke, aku berjanji padamu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengelus rambut Gu Qinglian dan berkata, dia bukan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau begitu, tidurlah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga menjawab. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab, menutup matanya sedikit, dan mengganti selimutnya. Long Zaitian tertidur lelap, tetapi Gu Qinglian belum tidur. Dikejutkan oleh Long Zaitian, dia merasa perlu waktu untuk menenangkan diri. Tidak lama kemudian, Long Zaitian mendengar suara nafas, dan sepertinya dia tertidur. Bajingan, laki-laki memang babi besar. Gu Qinglian mengetahui situasi ini dan berkata dengan marah. Seiring waktu berlalu, Gu Qinglian secara bertahap menjadi tenang. Dia menatap Long Zaitian secara khusus dan menemukan bahwa Long Zaitian sedang berbaring dengan mata tertutup. Melalui cahaya yang masuk dari luar, dia samar-samar bisa melihat wajah sudut Long Zaitian. Melihatnya seperti ini, dia benar-benar mengira penampilan Long Zaitian agak tampan. Mungkin, bajingan ini sudah cukup tampan, tapi dia tidak menyadarinya sebelumnya. Melihatnya seperti ini, tempat lembut di hati Gu Qinglian tersentuh. Dia sedikit menundukkan kepalanya, dan dengan lembut mencium bibir Long Zaitian. Tetapi pada saat ini, tangan besar Long Zaitian dengan lembut memeluknya lagi, yang mengejutkan Gu Qinglian, wajahnya yang cantik semerah kain merah. Bajingan, kamu pura-pura tidur. Gu Qinglian bertanya dengan perasaan bersalah. Saya telah tertidur untuk waktu yang lama. Saya sangat sensitif. Bahkan ketika saya sedang tidur, saya dapat melihat situasi di sekitarnya. Long Zaitian tidak membuka matanya, tetapi berkata dengan suara mengantuk. Gu Qinglian ingin melepaskan diri dari pelukan Long Zaitian, tapi dia tidak bisa, dia hanya bisa menyerah. Kalau begitu kamu tidur, aku tidak akan mengganggumu lagi. Gu Qinglian tersipu dan berkata, tapi kali ini, Long Zaitian tidak menjawab, dan setelah beberapa saat, Long Zaitian bahkan mendengar nafasnya lagi. Mendengar suara napas yang merata ini, Gu Qinglian mengutuk dalam hatinya, apakah orang ini babi? Waktu berlalu dengan cepat, di pagi hari, Long Zaitian dibangunkan oleh panggilan telepon, dan Gu Qinglian juga terbangun. Tetapi dia tidur larut malam, dan Long Zaitian pergi ke kamar mandi untuk menjawab telepon. Long Zaitian melihat ponselnya, itu adalah panggilan Lei Hu. Apa masalahnya? Long Zaitian mengatakannya secara langsung. Tuan Long, Anda bangun sangat pagi. Suara Lei Hu datang dari ujung telepon. Long Zaitian tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kata-kata ini. Jika Anda tidak menelepon saya tidak akan bisa melakukannya sepagi ini. Ada apa? Long Zaitian terus bertanya. Tidak ada, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih padamu. Lei Hu sangat sopan dan otentik. Long Zaitian sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Selanjutnya, Lei Hu dengan jujur memberitahu Long Zaitian apa yang terjadi kemarin. Tuan Long, jika bukan karena Anda, kami tidak akan memiliki kesempatan itu. Oleh karena itu, penghargaan terbesar harus diberikan kepada Tuan Long. Lei Hu sangat hormat dan otentik. Apa hubungannya ini denganku? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit. Bagaimanapun, ini memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan Tuan Long. 10 juta, saya sudah kirim ke akun Nona Gu. Lei Hu juga sangat hormat dan otentik. Bab 493. Oke, begitu. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu. Aku masih ada yang harus dilakukan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan itu juga tahu. Tidak ada lagi yang mengganggu Tuan Long. Thunder Tiger sangat sopan. Long Zaitian menjawab, menutup telepon, dan berjalan keluar dari kamar mandi. Berdengung. Pada saat itulah ponsel di meja samping tempat tidur bergetar beberapa kali, dan itu adalah ponsel Gu Qinglian yang bergetar. Dalam keadaan linglung, Gu Qinglian menyentuh ponselnya. Siapa itu? Mengapa ada begitu banyak pesan telepon pagi-pagi begini? Gu Qinglian mengoceh dan berkata, dia membuka matanya dengan susah payah. Menyalakan telepon, mengklik pesan, dan melihatnya. Pelanggan yang terhormat, Anda telah mentransfer 10 juta yuan ke rekening Long Ye Bank Anda yang diakhiri dengan 47, dan saldo rekeningnya adalah 100 juta 4.000 yuan. Sebuah pesan cerah muncul di depan Gu Qinglian, dia langsung bangun, dan duduk dari tempat tidur dengan keras. 10 juta. Gu Qinglian menangis pelan, dia tidak percaya. Dia takut dia melakukan kesalahan dan menghitung angka yang salah. Jadi dia terus menghitung lagi, dan menemukan bahwa tidak ada kesalahan dalam hitungan, dan 10 juta yuan benar-benar ditransfer ke rekeningnya. Apa yang salah? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bertanya dengan enteng. Akun saya, 10 juta yuan telah ditransfer. Gu Qinglian sedikit bingung, akunnya tidak pernah segugup ini. Jadi pagi-pagi sekali, lelucon apa yang kamu bicarakan? Mungkin orang lain salah belok. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Seseorang melakukan transfer yang salah.
Sangat mungkin. Tidak, saya akan ke bank. Ini adalah pendapatan ilegal. Mendengar ini, Gu Qinglian sangat gugup dan segera bangun dari tempat tidur. Oke, bercanda, ini Lei Hu yang berbalik, aku memintanya untuk berbalik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berbicara dengan santai. Apa yang kamu katakan itu benar? Gu Qinglian masih merasa sedikit sulit dipercaya, jadi dia bertanya. Benar, Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Jadi begitulah. Mendengar ini, Gu Qinglian merasa sedikit jernih. Tidak, mengapa dia mentransfer uang kepadamu? Setelah mendengar ini, Gu Qinglian bertanya lagi. Aku melakukan beberapa hal untuknya, bukankah normal baginya untuk memberikan hadiah? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Apa yang kamu lakukan? 10 juta. Mendengar ini, Gu Qinglian sangat bingung. Pernahkah Anda mendengar tentang lapangan ke-13 di Beicheng? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menatap Gu Qinglian, dan bertanya. Lapangan ke-13 di Beicheng, yang dikenal sebagai surga hiburan kota Linjiang, mencakup area yang luas. Dikatakan telah menginvestasikan hampir miliaran untuk membangun ekosistem hiburan ini. Pemilik di balik layar sangat misterius, dan tidak ada yang tahu dia identitas. Gu Qinglian tertegun sejenak, lalu menjawab. Bos lapangan ke-13 Beicheng disebut Fang Shengtian. Dia adalah bos Beicheng dan memiliki aset yang tak terhitung jumlahnya. Saudara terkemuka di bawah tanah kota Linjiang. Saya membantu Lei Hu mendapatkan lapangan ke-13 Beicheng. Anda bilang dia memberi saya 10 juta sebagai hadiah, bukan? Long Zaitian tersenyum percaya diri. Ya, lapangan ke-13 Beicheng dapat dikatakan sebagai seember emas setiap hari. Menurut kemampuan penyerap emas dari lapangan ke-13 kota utara, paling banyak 10 juta akan kembali dalam seminggu. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Tapi, bagaimana kamu membantunya mendapatkan lapangan ke-13 di Beicheng? Gu Qinglian bertanya lagi. Gunakan tinjumu. Di dunia ini, siapapun yang tinjunya keras adalah orang yang memiliki keputusan akhir. Long Zaitian mengepalkan tinjunya, lalu menghadapi Long Zaitian. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam. Lalu Fang Shengtian dan Lei Hu, menurutku mereka bukan orang baik. Jika memungkinkan di masa depan, cobalah untuk tidak memprovokasi mereka, aku khawatir mereka akan mengincarmu. Gu Qinglian menatap Long Zaitian dalam-dalam, merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku di perbatasan kota Linjiang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi. Saya secara alami percaya pada kemampuan Anda, tetapi selalu ada kelalaian dalam beberapa hal. Mendengar ini, Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Kelalaian, satu kali sudah cukup. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Suara Long Zaitian tidak keras, tapi dia berbicara dengan sangat tegas. Yah, pokoknya, kamu harus memikirkan apa yang kamu lakukan. Gu Qinglian berkata lagi, saya bukan anak kecil, saya Paman Bensan. Jangan khawatir, saya akan memperhitungkan Anda dan anak itu dalam semua yang saya lakukan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum sedikit. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian merasa sedikit hangat di hatinya. Aku akan mentransfer uangnya padamu. Gu Qing berkata dengan menyedihkan. Tidak, kamu ambil, aku punya uang untukku, kamu simpan uangnya. Long Zaitian menolak. Yah, mendengar ini, Gu Qinglian ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Sudah hampir waktunya, aku harus bangun, atau aku akan terlambat bekerja. Gu Qinglian melihat ke waktu, dan berkata pada Long Zaitian. Yah, aku akan pergi sarapan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Hanya saja matanya tertuju pada Gu Qinglian, dan matanya sedikit aneh. Gu Qinglian merasakan tatapan aneh Long Zaitian, dan mengikuti tatapan aneh itu. Dia melihat pakaiannya, yang sedikit berantakan, memperlihatkan area putih salju yang luas, dia langsung mengerti apa yang dilihat bajingan ini, dan tidak bisa membantu tetapi tersipu. Jangan melihatnya, pergi dan buat sarapan. Gu Qinglian sedikit malu dan buru-buru membereskan pijamannya. Baiklah. Long Zaitian menjawab tanpa berkata-kata dan keluar. Setelah Long Zaitian pergi, Gu Qinglian menghela napas lega. Berdiri, menghadap cermin, merapikan penampilannya, dan kemudian fokus pada sosoknya di depan cermin. Dia bergelombang, tinggi dan seksi, dia tersenyum sedikit, jelas dalam suasana hati yang baik. Beberapa menit kemudian, pintu kamar Gu Qinglian didorong terbuka, dan Long Xiaoxi yang masuk. Kakak Qinglian, aku ingin menjadi bunga merah kecil seperti ayahku. Long Xiaoxi naik ke tempat tidur dan mengasihani Gu Qing. Bunga merah kecil apa? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan bingung. Itu bunga merah kecil di wajah. Long Xiaoxi menunjuk ke wajah kecilnya sendiri dan berkata. Bunga merah kecil apa yang ada di wajahnya? Gu Qinglian masih bingung, dia berusaha keras untuk berpikir, berusaha memahami maksud Long Xiaoxi. Jika kamu menciumku, maka aku juga akan mendapat bunga merah kecil. Guru berkata bahwa hanya anak yang berperilaku baik yang akan memiliki bunga merah kecil. Long Xiaoxi menunjuk ke pipinya lagi, dan berkata kepada Gu Qing dengan menyedihkan.
Saat Long Xiaoxi terus membantu mengingat, pemandangan tadi malam muncul di benaknya. Ups! Gu Qinglian menjerit pelan dan bergegas keluar. Long Zaitian! Gu Qinglian berteriak kaget, dengan kepanikan dalam suaranya. Pada saat ini, Long Zaitian sedang membuat sarapan di dapur. Pada saat ini juga Long Yuner juga keluar dari ruangan. Mendengar Gu Qinglian memanggil Long Zaitian dengan sangat keras, dia juga mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bingung ekspresi Gu Qinglian. Bab 494. Apa yang salah? Pada saat yang hampir bersamaan, Long Zaitian dan Long Yuner berbicara serempak. Mata mereka menatap Gu Qinglian pada saat yang bersamaan. Melihat ini, Gu Qinglian merasa malu untuk sementara waktu. Dia menatap Long Zaitian, dengan putus asa mengisyaratkan Long Zaitian dengan matanya. Long Yuner jelas melihat gerakan kecil yang begitu jelas. Matanya beralih ke Long Zaitian. Ketika dia melihat pipi Long Zaitian, ekspresinya berubah. Puff! Long Yuner menutupi mulut kecilnya dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang salah? Long Zaitian masih bingung. Diam. Gu Qinglian tahu bahwa Long Yuner telah memperhatikan cetakan bibir di pipi Long Zaitian. Wajahnya yang cantik memerah, dia menutupi wajahnya, dan melarikan diri kembali ke kamar. Kakak, melihatmu dan kakak ipar begitu mencintai, aku lega. Long Yuner tidak bisa menahan tawa. Cinta macam apa yang kamu maksud? Long Zaitian agak bingung, dia merasa sesuatu telah terjadi, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu, jadi dia berkonsentrasi membuat sarapan di dapur. Tidak apa-apa, kamu membuat sarapan, aku akan mencuci muka dan menggosok gigi. Long Yuner berkata dengan senyum di wajahnya. Yah, silakan, sarapan akan segera siap. Long Zaitian berkata lagi. Kak, kamu belum cuci muka dan gosok gigi. Long Yuner bertanya lagi. Belum? Ada apa? Long Zaitian sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa kamu merasa semua orang aneh hari ini? Cuci mukamu dengan baik nanti, jika kamu keluar seperti ini, itu akan menjadi lelucon. Long Yuner berkata lagi. Apa artinya? Long Zaitian tampak tercengang, bagaimana perasaannya bahwa ada sesuatu dalam kata-kata ini, apa yang terjadi pada semua orang hari ini? Tidak, aku akan mencuci muka dan menggosok gigi dulu. Long Yuner menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu menahan senyum dan pergi. Setelah Long Yuner pergi, Long Zaitian selalu merasa aneh, dia mengingat dan menemukan detailnya, yaitu ketika Long Yuner melihat wajahnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, mencuci tangannya, mengeluarkan ponsel di sakunya, menyalakan fungsi cermin, dan melihatnya. Dari ponsel, dia melihat wajahnya sendiri, dan ada bekas bibir merah di wajahnya. Melihat bekas bibir ini, kepala Long Zaitian tiba-tiba menjadi hitam, dan dia hampir jatuh ke tanah. Kakak Qinglian, ada apa denganmu? Di kamar, Long Xiaoxi sedang duduk di tempat tidur, sementara Gu Qinglian membenamkan wajahnya di selimut, yang memalukan. Tidak ada, Gu Qing berkata dengan suara kasihan dan otentik. Saudari Qinglian, aku juga ingin bunga merah kecil seperti milik ayahku. Bisakah kamu memberiku bunga merah kecil seperti itu? Long Xiaoxi berkata lagi. Itu bukan bunga merah kecil. Gu Qinglian akhirnya tahu apa bunga merah kecil yang dibicarakan Long Xiaoxi. Bekas bibirnya benar-benar terlihat seperti bunga merah kecil. Namun, setelah Long Yuner mengetahui tentang bunga merah kecil di wajah Long Zaitian, dia merasa bahwa dia tidak sehat. Aku tahu itu bukan bunga merah kecil, itu cetakan bibir kakak Qinglian. Long Xiaoxi terlihat sangat pengertian. Apakah kamu tahu bahwa kamu mengatakan bunga merah kecil? Gu Qinglian mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, gadis kecil ini, sungguh. Guru berkata bahwa dia akan mencetak bunga merah di wajah anak-anak yang berprestasi. Hanya anak-anak yang berprestasi yang akan mendapatkan bunga merah. Saudari Qinglian mencetak bunga merah di wajah ayahnya, itu pasti karena penampilan ayahnya tadi malam. Sangat bagus juga, kan? Long Xiaoxi berbicara dengan fasih ketika dia mengatakan kata-kata itu. Hanya saja pembicara tidak punya niat, tapi pendengar punya niat. Gu Qinglian punya perasaan bahwa gadis kecil ini mempunyai maksud tertentu. Apa yang Long Zaitian lakukan dengan baik? Dia, dan dirinya sendiri, tidak ada yang terjadi tadi malam. Oke, pertunjukan apa yang bagus? Tidak seperti ini. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, itu sangat memalukan. Bukan begitu, bagaimana? Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dan menanyakan kebenaran lagi. Sudah hampir waktunya. Cuci muka dan gosok gigi. Kita akan membicarakan bunga merah kecil malam ini. Gu Qinglian melihat waktu dan berkata kepada Long Xiaoxi. Oh, saudari Qinglian tidak boleh melupakan bunga merah kecil itu. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia menjawab dengan sangat patuh. Setelah berbicara, dia melompat dari tempat tidur dan turun ke bawah menginjak sandal kelinci kecil. Setelah Long Xiaoxi pergi, Gu Qinglian membenamkan kepalanya di selimut. Setelah beberapa menit, Long Zaitian datang dan menemukan bahwa Gu Qinglian membenamkan kepalanya di selimut, sedikit terdiam. Turun untuk mencuci muka dan menggosok gigi, dan sarapan akan siap. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qing. Saya tidak mau. Gu Qinglian membenamkan wajahnya di selimut, sedikit marah dan asli. Apa yang kamu lakukan, kamu tidak harus pergi bekerja.
Long Zaitian berjalan mendekat, menjambak rambut Gu Qinglian, dan bertanya. Itu memalukan dan tak tahu malu. Gu Qinglian berkata dengan suara otentik. Mengapa wajahmu begitu merah? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam, membalikkan Gu Qinglian. Mengangkatnya langsung, dan meletakkannya langsung di tanah, tetapi Gu Qinglian tidak berdiri diam dan hampir jatuh ke tanah. Long Zaitian dengan cepat dan tangan cepat, dan memeluknya lagi. Wajah cantiknya memerah, dan sesaat, mata keduanya bertemu, tapi mereka tidak bisa bergerak. Oke, cepat ganti baju, turun, tunggu sampai kamu berangkat kerja. Long Zaitian membantu Gu Qinglian berdiri, dan menjawab. Dia berdiri tegak, hampir secara naluriah, dan mencium pipi Long Zaitian di sisi lain dengan suara. Haha, kamu tidak diizinkan keluar, tunggu aku di sini. Gu Qinglian merawat Long Zaitian, lalu dia masuk ke kamar mandi dan dicium oleh Gu Qinglian. Long Zaitian menyentuh pipinya. Kenapa begitu usil? Long Zaitian sedikit mengutuk di dalam hatinya. Tetapi Long Zaitian patuh, dan tidak keluar, tetapi bersandar di sofa. Beberapa menit kemudian, Gu Qinglian keluar dari kamar mandi. Kamu masuk. Gu Qinglian merawat Long Zaitian. Apa? Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertanya. Apakah kamu tidak ingin keluar dengan dua bibir tercetak di wajahmu? Apakah kamu tidak merasa malu? Mendengar ini, Gu Qinglian menepuk bahu Long Zaitian dan berkata. Kamu malu, tapi aku tidak malu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya acuh tak acuh, tetapi dia masih berdiri dan pergi ke kamar mandi. Bajingan, tak tahu malu. Gu Qinglian mengutuk dengan lembut, memikirkan adegan yang Long Yuner lihat barusan, dia masih merasa sedikit panas di wajahnya. Dia adalah orang yang berkulit sangat kurus. Setelah Long Zaitian mandi, Gu Qinglian naik ke atas bersama Long Zaitian. Seluruh keluarga duduk di meja yang sama dan sarapan, tetapi wajah Gu Qinglian memerah, dia menundukkan kepalanya dan hanya makan. Kakak Qinglian, jangan lupa beri aku bunga merah kecil di malam hari. Pada saat ini, Long Xiaoxi memecah kesunyian. Bab 495. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian tiba-tiba berhenti dengan garis hitam. Gadis kecil ini, benar-benar tidak bisa menutup mulutnya, bisakah kamu berhenti menyebutkan masalah ini? Bunga merah kecil apa? Long Yuner mendengar ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bunga merah kecil di wajah ayah, Bibi, bukankah kamu melihat bunga merah kecil di wajah ayah? Baru saja, hilang sekarang. Long Xiaoxi memandang Long Zaitian dengan nada ringan dan otentik. Hahaha, itu yang kamu bicarakan. Jadi itu bunga merah kecil yang kamu bicarakan. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan tawa lagi, dengan pandangan yang jelas. Ya, guru berkata bahwa hanya anak-anak yang berkinerja baik yang akan memiliki bunga merah kecil. Ayah pasti tampil bagus tadi malam, jadi akan ada bunga merah kecil. Ayah, benarkan. Long Xiaoxi serius. Oke, ayo makan, begitu banyak makanan yang tidak bisa menghentikan mulutmu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam dan otentik, dan kadang-kadang dia akan memberi Long Xiaoxi roti daging. Terima kasih ayah. Long Xiaoxi berperilaku sangat baik dan otentik. Long Zaitian menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang harus dia lakukan? Dia juga sangat putus asa. Gadis kecil, itu bukan bunga merah kecil. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Aku tahu ini bukan bunga merah kecil, tapi hanya ayahku dan aku yang bisa mendapatkannya, jadi jangan pikirkan itu. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia menikam terowongan. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, ada garis hitam lain. Tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Dia benar-benar merasa bahwa gadis kecil ini sangat masuk akal. Setelah sarapan untuk waktu yang lama, Gu Qinglian pulih dari suasana canggung. Long Zaitian tidak merasakan apa-apa, karena dia berkulit tebal. Setelah sarapan, Long Zaitian pertama-tama mengirim Long Xiaoxi ke taman kanak-kanak, dan kemudian mengirim Gu Qinglian ke bawah ke grup Gu. Aku pergi, kamu harus berhati-hati di jalan dan mengemudi dengan hati-hati. Gu Qinglian berbicara dengan Long Zaitian melalui jendela mobil. Yah, ayo pergi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Melihat mobil Long Zaitian, orang-orang di sekitar juga berbicara dan menunjuk, tetapi ketika Gu Qinglian datang, semua orang diam. Setelah Long Zaitian mengemudikan mobil, Gu Qinglian juga pergi. Mereka yang mengatakan gosip melanjutkan diskusi. Bukankah itu suami misi yang tidak berguna? Dia yang baru saja pergi. Apakah kamu tidak melihat wanita tertua turun dari mobilnya barusan? Cek, tidakkah kamu mendengar bahwa wanita tertua sangat tidak puas dengan suaminya? Mengapa dia tampak begitu intim? Siapa tahu, itu mungkin cinta setelah waktu yang lama. Cinta untuk waktu yang lama. Bagaimana perasaanmu mengemudi? Hahaha. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Kamu lupa siapa yang berkuasa sekarang. Ini juga neraka. Mengapa wanita muda ini melawan? Dia benar-benar memenangkan proyek keluarga Qin. Mengusir Gu Xiaohui. Setiap kata yang Anda ucapkan kepada saya, semua orang berbicara dan berbicara tanpa henti. Kamu banyak bicara,
tidakkah kamu ingin bekerja di rumah Gu? Saat ini, seorang wanita yang mengenakan pakaian all profesional datang. Wanita itu berusia sekitar 27 atau 8 tahun, dengan sosok yang baik, tidak terlihat buruk, dan wajah yang dingin dan otentik. Pagi, Ketua Tim Liang Jia. Pemimpin Tim Liang, selamat pagi. Pemimpin Tim Liang bahkan lebih cantik hari ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tersenyum dan menyapa. Setelah menyapa, mereka berjalan pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika Liang Jia mendengar kata-kata ini, wajahnya tidak terlalu bagus, dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu pergi. Wanita tertua baik padanya, dan dia juga orang yang paling dia hormati. Di matanya, wanita tertua adalah keberadaan yang sangat baik. Jika dia tidak dipaksa untuk menikahi menantu yang tidak berguna saat itu, mengapa Gu Xiaohui memiliki kesempatan? Saya tidak tahu orang seperti apa suami wanita tertua itu, jika dia benar-benar orang yang sia-sia seperti rumor. Jika demikian, dia benar-benar telah menganiaya wanita tertua. Dia juga mendengar apa yang baru saja dibicarakan orang-orang itu. Wanita tertua tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan menantu laki-laki yang datang berkunjung. Mungkinkah wanita tertua telah menerima nasibnya sekarang? Memikirkan hal ini, Liang Jia merasa tidak berharga bagi Gu Qinglian. Gu Qinglian memiliki sosok, penampilan, dan temperamen, dan kuncinya adalah kemampuan. Dia lulus dari universitas terkenal dan memiliki kepribadian yang baik. Sangat disayangkan bahwa suami seperti itu telah menghancurkan hidupnya. Memikirkan hal ini, Liang Jia juga pergi dengan cepat. Kudengar Pangeran Katak telah ditemukan. Pangeran Katak apa? Pemuda bertopeng katak itulah yang menjadi populer di internet memainkan Mark of the Rain di restoran musik Sengyu. Bagaimana kamu tahu dia masih muda? Mungkin dia sudah tua. Dalam kelompok Gu, orang-orang yang berjalan-jalan banyak berbicara, dan beberapa anak muda yang menaikkan standar dengan sengaja menaikkan standar. Dia adalah Pangeran Katak, karena aku putri salju, yang aku butuhkan hanyalah ciuman dariku. Dia akan menunjukkan wujud aslinya, lalu menunggang kuda putih untuk menikah denganku. Gadis dengan hati musim semi tumbuh seperti bidadari. Cukup, apakah Anda memiliki bau mulut dan tidak menghitung? Saya pikir Anda mencium katak, dan katak itu akan mati lemas. Pemuda gangster itu tidak baik hati. Pergilah ke neraka, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Gadis berhati semi itu mengutuk, melepas sepatu hak tingginya, dan melemparkannya ke pemuda gangster, yang melarikan diri. Gu Qinglian menuju ke kantor grup Gu. Dia harus melewati area kantor bawahannya untuk pergi ke kantor. Pada saat ini, semua orang memegang ponsel mereka dan berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Ada apa? Di pagi hari sangat ramai. Katakan padaku apa yang kamu katakan. Gu Qinglian melihatnya, dan berkata dengan ekspresi santai. Saudari Qinglian, Pangeran Katak itu telah ditemukan. Luar biasa. Mark of the Rain yang dia mainkan benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Itu seperti angin musim semi, dan rasanya seperti seluruh orang berada di musim semi. Ya, menurut pencipta Mark of the Rain, Pangeran Katak akan memainkan kerja keras 10 tahunnya untuk pertama kalinya. Li Changmin belum merilis karya selama 10 tahun, dan lagu yang memakan waktu 10 tahun kerja keras untuk menciptakan akan diberikan kepada Katak. Ketika sang pangeran datang untuk bermain, itu pasti akan menjadi populer di internet. Saya mendengar bahwa penampilan pertama dari lagu ini didedikasikan untuk kekasih Pangeran Katak. Saya sangat masam, itu terlalu romantis, musik yang begitu penting didedikasikan untuk yang tercinta. Betapa dia mencintai istrinya. Iya, itu terlalu romantis. Hantu mati di keluargaku itu tidak memiliki bakat sama sekali, dan sama sekali tidak memahami hati orang lain. Dibandingkan dengan Pangeran Katak ini, dia hanyalah pemborosan. Semua orang mengatakan apa yang saya katakan, dan saya membicarakannya dengan sangat gembira. Bab 496. Apa yang kalian bicarakan, jangan tunda pekerjaanmu. Gu Qinglian mendengarkan kata-kata ini, hanya tersenyum sedikit, dan kemudian berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia membawa tasnya dan menuju ke kantornya. Saya mengerti Sister Qinglian. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka menjawab. Kembali ke kantor, dia menutup pintu kantor dan duduk, mengingat tadi malam dan pagi ini, sudut mulut Gu Qinglian terangkat sedikit, dengan senyum konyol. Sungguh kepala rumput, bodoh dan tak tahu malu. Gu Qinglian mengoceh dengan sungguh-sungguh, dan segera mengeluarkan ponselnya dan membuka Weibo. Masih ada banyak pencarian panas tentang Pangeran Katak di Weibo, dan popularitasnya belum berlalu semalaman. Kekasih Pangeran Kodok adalah penggemar Li Changmin. Karena dia jatuh cinta pada seseorang karena sebuah karya musik, dan mengabdikan 10 tahun kerja keras untuk kekasihnya, Pangeran Kodok sudah memiliki hati. 4 pencarian panas ini menempati peringkat 4 besar, di antaranya. Sebuah karya 10 tahun kerja keras yang didedikasikan untuk kekasih, dengan kuat menempati posisi teratas. Diikuti oleh, kekasih Pangeran Katak adalah penggemar Li Changmin. Aku juga penggemar Li Changmin. Aku juga suka lagu-lagunya. Gu Qinglian melihat pencarian panas ini dan berbicara tentang yang asli, pada saat ini. Dia bahkan memiliki ilusi,
jika Long Zaitian memainkan pekerjaan yang melelahkan selama 10 tahun ini untuk dirinya sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, dia menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana mungkin, kepala rumput itu sama sekali tidak bisa bermain piano. Apalagi dia kepala rumput, karena dia kepala rumput bagaimana dia bisa begitu romantis. Namun, apa yang terjadi dengan kepala rumput selain bodoh, tidak ada yang salah dengan itu, pikir Gu Qinglian dalam hati. Meletakkan telepon, menyalakan komputer, dan mulai bekerja. Kamu sakit. Ini konser yang bagus. Ini konser di aula konser udara. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu ditunda? Waktunya masih harus ditentukan. Gila, nasib buruk. Bukankah keluarga Wang sangat hebat? Konser mengatakan delay ditunda, dan force majeure apa yang dikatakan. Pada saat ini, sebuah suara keras datang dari kantor Gu Qinglian. Gu Qinglian mendengar suara siapa itu, tetapi dia tidak memperhatikannya. Dia terus menyalakan komputer dan mulai memilah-milah materi. Ketika Long Zaitian datang ke grup Longteng, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Hari ini, Qin Xiaomeng tidak pergi ke aula pelatihan dalam ruangan, tetapi ke tempat pelatihan luar ruangan. Tempat latihan outdoor Longteng Group juga mewah, tidak hanya lengkap, tapi juga sangat profesional dalam desainnya. Ada perlengkapan untuk latihan kekuatan, perlengkapan untuk latihan kecepatan, dan lain-lain. Long Zaitian datang ke tempat latihan luar dan duduk, Qin Xiaomeng juga datang. Paman aneh, bagaimana menurutmu tentang tasku? Qin Xiaomeng membawa tas di tanah di punggungnya dan bertanya pada Long Zaitian. Qin Xiaomeng membawa tas berbentuk katak hijau, kira-kira berbentuk katak, memegang gitar di tangannya. Sangat hijau. Long Zaitian meliriknya, lalu berkata, apa yang hijau? Aku tidak bertanya tentang itu, aku bertanya apakah kelihatannya bagus. Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia berkata dengan marah. Ini terlihat sangat hijau. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Bisakah kamu tidak menyebutkan hijau? Qin Xiaomeng terdiam. Warnanya bagus. Kata Long Zaitian lagi. Apakah kamu sangat menyukai hijau? Qin Xiaomeng benar-benar terdiam. Bagaimana kamu bisa hidup tanpa hijau di kepalamu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya acuh tak acuh. Pergilah, tidak punya penglihatan, ini ransel pangeran katak versi terbaru, oke. Di matamu, hanya hijau. Kamu benar-benar tidak memiliki penglihatan. Pangeran katak tahu. Qin Xiaomeng sangat terdiam. Tidak tahu. Long Zaitian sangat tidak bisa berkata-kata dan otentik. Ayolah, kamu tidak tahu, pria bodoh. Pangeran Kodok, pacar nasional baru, pernah menjadi populer di restoran musik Sengyu dengan lagu berjudul The Mark of Rain, Li Changmin, komposer terkenal Hanbei Kingdom dan pencipta The Mark of Rain. Terus terang, kinerja Pangeran Kodok memberikan jejak hujan kehidupan baru. Ransel Pangeran Kodok saya disesuaikan dengan referensi Pangeran Kodok, dan hanya ada satu di Linjiang City. Satu-satunya, di tanganku, adalah yang ada di punggungku. Qin Xiaomeng mengguncang ranselnya lagi, sedikit pamer. Hobi kalian orang kaya benar-benar istimewa. Kamu juga punya pacar nasional baru. Mungkin dia adalah paman yang seumuran denganku. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin, kamu jangan memfitnah Pangeran Kodokku di sini. Qin Xiaomeng marah saat mendengar kata-kata itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, wajahnya terdiam. Dia sendiri tidak bisa memahaminya, dia hanya memainkan lagu dan mengenakan topeng katak, bagaimana dia bisa menjadi Pangeran Katak. Jika dia memakai topeng kecoa pada saat itu, bukankah dia akan menjadi Pangeran Kecoa sekarang? Sangat vulgar, orang-orang ini. Berdengung. Pada saat ini, telepon Long Zaitian berdering, Long Zaitian mengeluarkan telepon, melihat nomor telepon, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Chen Xiangtian, jadi dia berdiri dan berjalan keluar. Setelah keluar, Long Zaitian menjawab telepon. Apakah ada masalah? Long Zaitian menjawab telepon dan bertanya. Tuan Long, Menara Linjiang telah diatur, dan tidak ada masalah. Saya juga telah berkoordinasi dengan keluarga Wang, dan masalahnya tidak besar. Suara hormat Chen Xiangtian datang dari ujung telepon. Terima kasih, apakah Anda mengalami masalah? Keluarga Wang sangat mudah diajak bicara. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tapi nadanya ringan dan asli. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku harus melakukan sesuatu untuk Tuan Long. Jika aku tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik, aku hanya malu atas dukungan dan pelatihan wilayah selatan selama bertahun-tahun. Chen Xiangtian berkata dengan tulus dan ketakutan. Adapun masalah, ada beberapa, tetapi keluarga Wang tidak berani berbuat apa-apa. Bagaimanapun, saya bisa menangani hal-hal ini. Anda tahu, keluarga Wang masih terlibat dalam tuntutan hukum. Jika mereka melakukan sesuatu yang lebih, maka bagi mereka, itu pasti tidak menguntungkan, jadi mereka juga memiliki keraguan. Kemudian, Chen Xiangtian berkata lagi, "Ya, jika kamu memiliki masalah, kamu bisa memberitahuku secara langsung." Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. "Terima kasih, Tuan Long. Jika ada masalah, saya pasti akan memberitahu Tuan Long."
Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia sedikit tergerak. Tuan Long, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon dulu. Ada panggilan masuk ke sini. Saat ini, Chen Xiangtian berkata dengan cemas. Oke, sibuklah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga berbicara dengan tenang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Long Zaitian, Chen Xiangtian buru-buru menutup telepon dan menghubungkan panggilan masuk. Halo, siapa itu? Nada Chen Xiangtian menjadi dingin dan bertanya dengan sengaja. Chen Xiangtian, Direktur Chen, ini aku, Wang Rulong, kenapa, kamu tidak kenal aku? Di ujung telepon yang lain, suara dingin Wang Rulong datang. Bab 497. Ternyata Tuan Muda Wang. Saya tidak tahu ada apa Tuan Muda Wang mencari saya. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia bertanya dengan nada dingin. Ini bukan masalah besar. Awalnya saya berencana mengadakan konser di Sky Concert Hall di lantai atas Menara Linjiang, dan waktunya ditetapkan untuk hari Sabtu minggu ini. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia hanya mengatakan dengan jelas, dan ketika dia mengatakan ini, dia sengaja berhenti. Lalu, ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia hanya bertanya. Saya tidak tahu mengapa sutradara Chen melakukan ini, mengapa dia tiba-tiba membatalkan konser saya dan membuat saya menundanya dari waktu ke waktu. Saya telah mengundang banyak musisi terkenal untuk datang, jadi ini akan sangat merepotkan. Wang Rulong berkata dengan bijaksana bahwa Chen Xiangtian adalah sosok yang kuat di kota Linjiang. Tidak peduli seberapa tidak puasnya dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Masalahnya kamu, apa hubungannya denganku? Lantai atas Menara Linjiang sangat penting untuk akhir pekan ini. Konsermu harus ditunda. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia menjadi dingin dan otentik lagi. Saya tidak tahu untuk apa ini, jadi saya ingin Direktur Chen memberi saya penjelasan. Wang Rulong bertanya lagi. Jika kamu ingin berbicara, kamu bawang yang mana? Aku, Chen Xiangtian, melakukan sesuatu dan tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Jika kamu ingin berbicara, biarkan Wang Mengsheng memintaku untuk itu. Kamu tidak layak. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Saya hanya bertanya, karena Direktur Chen tidak mau, maka saya tidak akan membicarakannya. Ini terlalu merepotkan. Wang Rulong berkata lagi, setelah mendengar kalimat ini, Chen Xiangtian langsung menutup telepon, dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Mencari penjelasan, saya menemukannya di sini, dan saya tidak mempertimbangkan identitas saya. Saudaraku, ada apa? Apa yang dikatakan nama keluarga Chen? Apa-apaan? Menurutmu keluarga Wang kita mudah diganggu? Melihat Wang Rulong menutup telepon, Wang Ruli datang dan bertanya. Tidak mungkin, kita hanya bisa menundanya. Wang Rulong menahan napas saat ini, dan berkata dengan suara tegas. Nama belakangnya adalah Chen, apa yang dia lakukan, apakah dia bajingan? Itu tidak memberi kita wajah keluarga Wang. Kakak, berikan aku nomor teleponmu dan biarkan aku memberitahunya. Wang Ruli sangat kesal ketika mendengar kata-kata itu. Tidak, Wang Rulong menolak tanpa berpikir. Mengapa, kakak? Saya telah membuat janji dengan beberapa gadis, dan saya setuju untuk membawa mereka ke aula konser udara di puncak Menara Linjiang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak dapat melakukan hal seperti ini, dan saya terlalu malu. Tidak masalah jika saya kehilangan muka, kuncinya adalah wajah keluarga Wang tidak boleh hilang. Wang Ruli mengeluh ketika mendengar ini. Jangan hubungkan wajahmu sendiri dengan wajah keluarga Wang. Mendengar kata-kata itu, Wang Rulong melirik Wang Ruli, dan berkata dengan marah. Bagaimana sekarang? Mendengar ini, kata Wang Ruli dengan wajah pahit. Siapa? Dengan begitu banyak energi, bahkan merebut tempat yang dipesan oleh keluarga Wang saya. Wang Rulong mendengar kata-kata itu, wajahnya juga sedikit dingin, dan nadanya dingin dan otentik. Tidak peduli siapa itu, siapa yang berani melakukan ini, Wang Ruli saya pasti akan membunuhnya. Mendengar ini, Wang Ruli berkata dengan kejam. Jika Chen Xiangtian tidak mengatakan apa-apa, aku akan membiarkan seseorang menyelidikinya. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia hanya berbicara dengan santai. Ya, Kak, cari tahu dan beritahu aku. Bajingan itu keterlaluan. Apakah keluarga Wangku ingin kehilangan muka? Ketika Wang Ruli mendengar kata-kata itu, dia juga kejam dan asli. Oke, keluarlah, aku akan mencari seseorang untuk diperiksa, jangan main-main. Wang Rulong melirik adiknya, nadanya acuh tak acuh. Mengerti. Wang Ruli juga keluar setelah mendengar kata-kata itu. Setelah Wang Ruli pergi, Wang Rulong mengeluarkan teleponnya, memanggil nomor telepon, dan memutarnya. Old Cheng, konser telah dibatalkan, beritahu pihak lain. Dan para pianis. Wang Rulong berbicara dengan dingin. Tuan muda tertua, ada apa? Kami mengundang begitu banyak orang, bagaimana kami bisa membatalkannya begitu kami mengatakan itu dibatalkan? Bagaimana kami mengatakannya? Di ujung telepon yang lain, Lao Cheng sangat bingung. Aula konser udara diminta oleh Chen Xiangtian, jadi kami harus menjadwal ulang. Wang Rulong berbicara dengan tenang. Chen Xiangtian menyitanya. Untuk apa dia menginginkan Sky Concert Hall?
Ada begitu banyak gedung konser di kota Linjiang, mengapa dia bersikeras memilih Sky Concert Hall? Apakah ini bertentangan dengan keluarga Wang kita? Cheng Tua sangat bingung. Ini bukan untuk digunakan sendiri, itu harus digunakan orang lain. Nada bicara Wang Rulong masih acuh tak acuh, dan orang tidak bisa mendengar perubahan nadanya. Siapa yang mempunyai energi sebesar itu? Lao Cheng sangat bingung. Aku juga tidak tahu, jadi aku ingin kamu memeriksanya. Ketika Wang Rulong mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Oke, jangan khawatir, Tuan Muda Sulung, saya akan mencari tahu alasannya. Tidak peduli siapa yang berani melakukan hal seperti itu, mereka tidak akan memberikan wajah keluarga Wang kami dan harus membayar harganya. Cheng Tua sangat marah dan asli. Yah, silakan dan tunggu kabar baikmu. Wang Rulong masih tidak mengubah nada suaranya sama sekali, membuat orang tidak mungkin menebak apa yang dia pikirkan. Oke, aku akan pergi sekarang. Cheng Tua mendengar kata-kata itu dan menjawab. Wang Rulong menjawab, lalu menutup telepon. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera sore hari. Di sebuah longe di Stadion Tinju bawah tanah Hongdaoko di kota Linjiang. Lei Hu sedang berbaring di kursi taisi, dengan cerutu di tangannya, dia mulai merokok, merasa nyaman dan menikmati waktu senggangnya. Di sekelilingnya, ada beberapa adik laki-laki, seolah-olah mereka sedang menunggu Lei Hu untuk berbicara. Apa yang kamu lakukan di sana, bicarakan saja apa saja. Lei Hu membuka matanya sepenuhnya, memandang orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan nada tenang dan otentik. Saudaraku, metode pernapasan ini sangat bagus. Anda dapat melihat apakah Anda bisa mendapatkan beberapa hal baik dari Tuan Long. Saudara-saudara kita telah menggunakan metode itu untuk sementara waktu, hehe, rasanya enak, saya merasa penuh energi. Merasa lebih kuat dari sebelum cedera. Seorang adik laki-laki di samping Lei Hu berkata dengan pencuri dan mata yang keras kepala. Kamu pikir rumah Tuan Long adalah milikmu, jadi kamu bisa mengambil apapun yang kamu inginkan. Jika kamu menginginkannya, kamu harus bertanya apakah mereka mau atau tidak. Mungkinkah kamu bisa mengambilnya jika kamu mau? Mendengar ini, Lei Hu memutar matanya ke arah adik laki-laki itu, dan berkata dengan marah. Tidak, tidak, tentu saja tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, bos bisa belajar sesuatu dari Tuan Long. Lagi pula, orang seperti Tuan Long sangat berpengetahuan, terutama dalam kultivasi seni bela diri. Adik laki-laki itu dengan cepat menyangkalnya, ambil. Dia ingin, tapi bagaimana dia bisa mengalahkan Tuan Long? Di dunia ini, hal yang paling tidak terpikirkan mungkin adalah memprovokasi Tuan Long ini, kan? Kentut, aku ingin belajar, tapi apakah pihak lain mau mengajari? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berkata dengan marah. Itu tergantung pada hubunganmu dengan Tuan Long. Bahkan untuk kepentingan saudara-saudara kita, kamu harus menghubungi Tuan Long. Aku selalu merasa bahwa Tuan Long benar-benar penuh dengan harta. Adik laki-laki di samping Lei Hu sangat emosional dan otentik. Bab 498. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Aku juga tahu bahwa aku penuh dengan harta, tapi apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku perdagangkan dengan orang lain? Aku selalu merasa menyesal telah mengambil orang lain dengan cuma-cuma. Lei Hu duduk, sedikit kesal dan asli. Meskipun saya memberi Long Zaitian 10 juta, tetapi apa yang Long Zaitian bantu saya dapatkan lebih dari 10 juta. Metode pernapasan ini saja menghabiskan biaya ratusan juta, dia telah berlatih seni bela diri selama separuh hidupnya. Dia belum pernah mendengar metode pernapasan lain seperti itu. Dapat dilihat bahwa metode pernapasan ini sangat langka, bahkan langka di dunia. Iya, bos, saya punya ide yang berani, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Saat ini, seorang adik laki-laki mengangkat tangannya lagi, dan berkata. Mengatakan, Lei Hu berkata dengan tidak sabar. Bisakah kamu menyerahkan metode pernapasan kepada adik laki-lakiku, sehingga kekuatan mereka juga akan meningkat? Lalu, bagaimana kita bisa takut pada Bei Cheng kecil? Adik laki-laki itu menyarankan. Persetan, apakah kamu menanam rumput di kepalamu? Aku bisa memberimu metode yang begitu kuat. Jika metode ini diambil oleh Bei Cheng, itu akan menjadi kerugian besar. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata ini, dia langsung keberatan. Itu benar, bagus untuk orang-orangmu sendiri menjadi baik, dan orang-orang di bawah, biarkan mereka pulih dengan baik. Tentu saja tidak bisa memberikannya, benda ini tidak boleh disebarkan. Lagi pula, Tuan Long tidak tahu apakah dia setuju atau tidak. Jika Tuan Long marah, tidak ada dari kita yang bisa menyenangkannya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mengatakan satu demi satu. Oke, jika kamu tidak melakukan apa-apa, ayo pergi. Tidak ada gunanya memikirkannya. Lei Hu berkata dengan tidak sabar. Kakak, kakak laki-laki, seseorang ada di sini dan ingin bertemu denganmu. Saat ini, Gao Ba masuk dari luar, membungkuk pada Lei Hu, dan melapor. Siapa itu? Apa yang kamu lakukan? Bukankah aku harus beristirahat di tengah hari seperti ini? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sangat kesal. Kakak, itu orang mengatakan dari keluarga Gu. Mendengar ini, Gao Ba menjawab dengan suara rendah. Keluarga Nona Gu. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu,
rasa tidak enak di wajahnya banyak menghilang dan bertanya. Iya, tapi itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Nona Gu. Menurut penyelidikanku, status Nona Gu dalam keluarga Gu tidak begitu baik. Gaoba berhati-hati dan otentik lagi. Bukankah kamu mengatakannya, orang biasa ingin melihatku mulai dari 100.000 sekaligus, apa yang bisa kamu katakan jika kamu tidak punya uang? Lei Hu memutar matanya ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan marah. Saudaraku, dia baru saja menghabiskan 100.000 yuan dan berkata dia ingin bertemu denganmu. Gaoba adalah jalan lagi. Apakah kamu pernah menerima uang dari orang lain? Lei Hu memandang Gaoba dan bertanya. Bukankah ini untuk pendapatan dongceng kami? 100.000 yuan yang dikirim ke sini bukan untuk apa-apa. Selain itu, dia tampaknya memiliki bisnis besar dan ingin menemukan Anda bos, jadi saya akan membuat keputusan sendiri. Saat Gaoba mendengar kata-kata itu, dia juga tersenyum tulus. Saat kamu keluar nanti, jangan bicara omong kosong, terutama tentang Nona Gu dan Tuan Long. Biarkan aku mencari tahu mengapa orang ini ada di sini. Jika tidak ada hubungannya dengan Tuan Long dan Nona Gu, maka aku akan membicarakannya. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, matanya berputar, dan dia berkata kepada semua orang lagi. Oke bos. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mengatakan satu demi satu. Saat ini, Gaoba juga memimpin, Lei Hu bangkit dan pergi ke ruang tamu di bawah kepemimpinan Gaoba. Di ruang resepsi stadion tinju bawah tanah Hongdaoko, Gu Xiaohui duduk di meja dengan sedikit gentar. Memandangi lingkungan sekitarnya dengan perasaan aneh. Jika dia tidak menemukannya melalui koneksi pribadinya, dia tidak akan tahu bahwa ada istana bawah tanah di bawah alun-alun perbelanjaan besar di Hongdaoko. Dia mendengar bahwa ada juga arena tinju bawah tanah di sini, jadi dia benar-benar belajar banyak hari ini. Pada saat itulah pintu didorong terbuka dan orang-orang biasa masuk. Pemimpin adalah seorang pria dengan punggung yang kuat, sosok yang kuat, dan penampilan yang agung. Di hadapan begitu banyak orang, Gu Xiaohui jelas sedikit gelisah. Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Orang-orang ini galak dan kejam, dan mereka bukan orang baik pada pandangan pertama. Ini seharusnya saudara Lei Hu. Gu Xiaohui berdiri dan mengulurkan tangannya, ingin berjabat tangan dengan Lei Hu. Duduk bersandar. Pada saat ini, seorang adik laki-laki di samping Lei Hu berteriak keras, dan Gu Xiaohui terkejut saat mendengar ini. Ternyata berjabat tangan pun tidak diperbolehkan, jadi dia duduk dengan canggung, sedikit malu. Kamu siapa? Lei Hu mengambil cerutu, duduk, dan berkata kepada Gu Xiaohui. Saya Gu Xiaohui, tuan muda tertua dari keluarga Gu di kota Linjiang, bos Lei harus tahu. Saya diperkenalkan oleh Brother Chong, mengatakan bahwa selama Anda membayar 100.000, Anda dapat melihat bos Lei. Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dari orang itu, Lei Hu mendengar kata-kata itu, meludah, dan berkata. Saudara Chong berkata, saudara Lei Hu adalah satu-satunya keberadaan di Dongcheng, dan dia adalah orang kejam kelas 1 di Dongcheng. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di kota Linjiang yang berani memprovokasi saudara Lei Hu. Jika ada yang salah, cari saja saudara Lei Hu, dan begitu uangnya ada, dia pasti akan menyelesaikan sesuatu untukmu. Gu Xiaohui tidak mengatakan apa-apa, hanya menjilatnya tanpa pandang bulu. Dia sangat percaya bahwa jika Anda menjilat cukup cepat, anjing lain tidak akan bisa menggigit. Bisakah kamu berbicara lebih sedikit omong kosong? Lei Hu mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata sedikit. Apakah orang ini seekor anjing? Jilat semuanya. Hah. Ketika Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu, dia jelas berhenti. Katakan, ada apa? Beri waktu sebentar. Kata Lei Hu lagi. Bos Lei di sini, saya ingin meminta bantuan Bos Lei untuk mengajar mereka berdua. Gu Xiaohui berkata dengan cepat. Siapa? Lei Hu bertanya. Yang satu bernama Long Zaitian, dan yang satu lagi bernama Gu Qinglian. Selain itu, saya ingin Bos Lei melakukan satu hal untuk kita. Gu Xiaohui menjawab. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka sedikit terkejut pada awalnya. Kemudian mereka semua saling memandang, dan mereka semua melihat makna di mata semua orang. Semua orang berpikiran cerah, tetapi mereka tidak berbicara. Secara kebetulan, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Gu Xiaohui akan berurusan dengan Long Zaitian dan Gu Qinglian, tetapi kebetulan menemukan Lei Hu. Ekspresi semua orang menarik, menantikan bagaimana hal-hal akan berkembang. Gu Qinglian, Gu dari keluarga Gu, siapa yang memiliki nama keluarga dan keluarga yang sama denganmu? Lei Hu mendengar kata-kata itu dan bertanya pura-pura tidak tahu. Itu sepupuku, beberapa bulan lebih muda dariku. Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu dan menjawab. Bahkan sepupunya sendiri mulai, kenapa begini? Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sedikit terkejut. Bukankah normal untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan dalam sebuah keluarga? Sangat tidak mudah baginya untuk mengendalikan keluarga sebesar itu sebagai seorang wanita. Jadi, saya tidak ingin dia memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam urusan keluarga di masa depan. Ketika Gu Xiaohui mendengar ini, senyum mengejek meringkuk di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan nada tenang.
Apa yang kamu ingin kami lakukan? Lei Hu mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata. Hanya mendengarkan ini, ekspresi semua orang sedikit aneh. Gu Xiaohui ini mungkin bukan orang bodoh, tapi dia langsung menuju moncong senjatanya. Sangat menarik. Bab 499. Long Zaitian dan Gu Qinglian, singkirkan saja mereka berdua dan buat mereka tidak dapat berdiri selama sisa hidup mereka. Ngomong-ngomong, Long Zaitian juga memiliki seorang putri. Kudengar dia sangat peduli pada putrinya dan memperlakukannya dengan sangat baik. Putri, juga gunakan beberapa cara. Biarkan Long Zaitian melihat putrinya dihapuskan dengan matanya sendiri. Dia mungkin mengalami gangguan saraf, dan kemudian menjadi bodoh. Jika itu masalahnya, semuanya akan sangat menarik. Petik 2. Gu Xiaohui memikirkan hal-hal ini, dan hatinya tidak takut seperti sebelumnya, dan dia ingin berbicara dan tertawa. Begitu ganas. Lagi pula, mereka semua adalah sesama klanmu. Mereka lahir dari akar yang sama, jadi mengapa saling terburu-buru? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia berpura-pura sedikit terkejut. Bos Lei, Anda tidak mengerti ini. Laki-laki tidak kejam, dan negara tidak stabil. Mereka menghalangi masa depan saya. Saya menghancurkan mereka. Ada apa? Gu Xiaohui berkata semakin keras, dan bahkan seringai muncul di sudut mulutnya, sedikit bangga. Itu benar, aku tidak menyangka bahwa saudara Gu juga seorang pria yang temperamen. Dia dan aku, Lei Hu, benar-benar memiliki minat yang sama. Sudah terlambat untuk bertemu satu sama lain. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia menepuk meja, sedikit otentik secara emosional. Ketika semua orang melihat penampilan Lei Hu, sudut mulut mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Bos adalah bos, dia benar-benar dapat bertindak, sikapnya berubah, ekspresinya berubah, dan koneksi yang mulus. Buang-buang bakat seperti itu untuk tidak menjadi aktor. Kakak Lei, kamu benar-benar membuatku terlalu tersentuh. Sepertinya aku, Gu Xiaohui, datang ke sini, dan aku datang dengan benar. Tanyakan saja pada kota Linjiang ini, kecuali bos kita Lei, tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, Gu Xiaohui merasakan air mata di hatinya, dia merasa sedikit senang, bahkan sedikit bangga, dihargai oleh bos Dongcheng. Kakak Gu, saya mengambil alih bisnis ini. Saya tidak tahu apakah kakak Gu punya permintaan lain. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Pertama, Long Zaitian dan Gu Qinglian dihapuskan, putri Long Zaitian dihapuskan, dan roh Long Zaitian runtuh dan menjadi gila. Kedua, 3 hari kemudian, sekumpulan bahan obat melewati Dongcheng, dan itu adalah bahan mentah dari bahan obat yang dibeli oleh Gu Qinglian. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mencegatnya dan menghancurkannya secara langsung. Sekarang Gu Qinglian memegang proyek yang sangat penting. Selama ada masalah dengan proyek ini, dia harus mundur dari manajemen grup. Pada saat itu, saatnya bagi saya untuk melangkah. Gu Xiaohui percaya diri dan otentik. Datanglah ke Lei Hu, dia telah berpikir dengan hati-hati. Tentu saja mungkin. Ide-ide saudara Gu juga mulus. Tapi uang ini mungkin sedikit terlalu banyak. Kamu juga tahu bahwa kelompok saudaraku juga harus hidup, kan? Jadi, saudara Gu, pekerjaan ini, berapa banyak kamu akan memberi? Ketika Lei Hu mendengar kata-kata ini, dia menyentuh dagunya dan berkata kepada Gu Xiaohui. Uang bukan masalah. Saudara Lei, silakan buka mulutmu. Selama kamu mengusir Gu Qinglian, 80% dari keuntungan proyek itu akan menjadi milikku. Pada saat itu, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Ketika Gu Xiaohui mendengar ini, dia sangat bangga dan otentik. Bagaimana dengan setoran 1 juta dulu? Mendengar ini, Lei Hu menyentuh dagunya lagi dan menyarankan. 1 juta, tidak masalah. Selama semuanya selesai, saya akan memberi Brother Lei 1 juta lagi. Selama saya mengendalikan proyek itu, kita akan memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja sama di masa depan. Gu Xiaohui setuju hampir tanpa berpikir. Haha, baiklah kalau begitu aku terima. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa. Gaoba, datang ke sini. Saat ini, Lei Hu memanggil Gaoba lagi. Gaoba mendekat dan mendekatkan telinganya, Lei Hu juga menempel di telinga Gaoba, membisikkan sesuatu. Gaoba mendengarkan kata-kata Lei Hu, tetapi sering mengangguk. Mengerti bos, mungkin perlu waktu. Pada saat ini, Gaoba sedikit malu. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Lei Hu bertanya, setidaknya 1 jam atau lebih. Jawab Gaoba ringan. Kalau begitu 1 jam, pergilah, 1 jam kemudian, selesaikan apa yang kukatakan padamu. Lei Hu menepuk bahu Gaoba, dan berkata. Semua orang bingung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak bertanya. Hahaha, kakak Gu, kami telah menagihmu 1 juta dolar, jadi kami tidak bisa membicarakannya begitu saja. Kami ingin kamu mendapatkan beberapa bukti untuk membuatmu merasa nyaman. Lei Hu tertawa dan menjelaskan lagi. Kata-kata Bos Lei serius. Aku, Gu Xiaohui, masih sangat mempercayai Bos Lei. Gu Xiaohui mendengar kata-kata itu dan sangat sopan. Kemarilah, siapkan sesuatu untuk dimakan dan diminum. Kakak Gu dan aku cocok hari ini, jadi kita harus minum.
Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berteriak lagi, dan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata itu, mereka semua menerima pesanan dan pergi untuk menyiapkan perjamuan. Saudara Lei telah mengangkatku terlalu banyak. Gu Xiaohui tersanjung dan berkata bahwa dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa minum dengan bos Dongcheng. Hal seperti itu, akan sangat menyelamatkan muka untuk mengatakannya. Gu Xiaohui tidak bisa tidak membantu tetapi membengkak sedikit. Hei, kata-kata kakak Gu salah. Kamu dan aku langsung cocok. Kami sangat terlambat bertemu, dan kami memiliki minat yang sama. Sekarang aku memiliki keinginan untuk berteman denganmu. Mendengar ini, Lei Hu berjalan mendekat, meraih tangan Gu Xiaohui, dan berkata dengan penuh semangat. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa pria kasar seperti Bos Lei akan memiliki potensi untuk menjadi pemain sandiwara. Bos, kamu tidak boleh impulsif. Itu benar, hal semacam ini tidak boleh impulsif. Itu benar, kamu tidak bisa melupakan Nona Long di Danau Daming. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit gugup dan otentik untuk sementara waktu, jadi bertindaklah, jangan berpura-pura. Keluar dari sini, jangan menggangguku. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan marah, semua orang tidak berani berbicara ketika mereka mendengar kata-kata itu. Kakak Gu, ayo minum, kali ini kamu harus memberiku wajah, kan? Lei Hu memberi isyarat undangan kepada Gu Xiaohui dan berkata. Mendengar ini, Gu Xiaohui tersenyum, wajahnya sedikit sombong. Bahkan bos di Dongcheng sangat sopan padanya, dia merasa memiliki banyak wajah. Saudara Lei, tolong, saya akan mentransfer uang ke akun Anda sekarang. Gu Xiaohui sangat bersemangat dan berkata bahwa dia berteman dengan bos Dongcheng, dan dia merasa telah mencapai puncak hidupnya. Oke, ke sini, bawa kakak Gu untuk mentransfer uang, lalu bawa dia minum, cepat, segera. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia sangat senang dan berkata, patung pasir ini sangat mudah ditipu, mungkinkah sikapnya telah berubah sebelum dan sesudah, dan patung pasir ini tidak terasa sedikit pun. Berani melawan Long Zaitian dan Gu Qinglian dengan iki ini, itu di luar kendali diri. Berpikir demikian, Lei Hu pertama kali pergi ke kotak. Setelah beberapa saat, banyak hidangan disajikan. Ayo, bawakan sebotol anggur si Fengku. Lei Hu berkata kepada adiknya lagi. Saudaraku, haruskah aku tetap meminum anggur si Feng yang berumur 15 tahun? Adik laki-laki itu juga bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Bab 500. Berapa 15 tahun? Beli saja yang baru. Kalian bajingan rakus. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia berkata dengan wajah datar. Oke bos, aku mengerti. Mendengar ini, sang adik menyelinap pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Tidak lama kemudian, Gu Xiaohui kembali. Kakak Lei, aku membuatmu menunggu lama. Gu Xiaohui berkata dengan rasa ingin tahu. Pada saat itulah sebotol anggur dibawa dan diletakkan di atas meja, dan adik laki-laki pergi untuk membuka anggur dengan sangat sadar. Ini penuh untuk saudara Gu. Lei Hu berkata kepada adik laki-laki di sampingnya. Adik laki-laki itu tidak ambigu sama sekali, hanya satu mangkuk besar yang penuh. Kakak Gu, ini adalah anggur si Feng yang telah saya hargai selama 15 tahun. Dibandingkan dengan anggur iblis asing, saya masih menyukai anggur Daxia kami. Anggur ini aslinya berasal dari Daxia kami, dan anggur si Feng ini berasal dari dinasti Song, dengan sejarah 1000 tahun. Seteguk ini penuh dengan cita rasa waktu. Lei Hu mengambil mangkuk anggur dan berkata kepada Gu Xiaohui. Hehe, saya tidak berharap Brother Lei menjadi pecinta anggur, jadi saya akan melakukannya terlebih dahulu sebagai rasa hormat. Gu Xiaohui sedikit bersemangat, jadi dia meminum semuanya dalam satu tegukan. Mendengar kata-kata Lei Hu, adik laki-laki di sebelahnya terdiam, bukankah ini anggur si Feng yang baru dibeli? Kenapa itu menjadi anggur si Feng yang telah dihargai selama 15 tahun? Bos benar-benar pandai berakting, yakin. Ayo, datang lagi. Saat ini, Lei Hu mendesak lagi. Gong terhuyung-huyung, dan orang Lei Hu dan Lei Hu terus menuangkan anggur ke Gu Xiaohui. Lebih dari setengah jam berlalu, dan Gu Xiaohui secara bertahap menjadi mabuk. Saat meminum anggur si Feng ini, dia merasa tidak enak, tetapi setelah meminumnya, setelah beberapa saat, anggur akan muncul. Pada saat inilah Gaoba masuk dengan sebuah dokumen. Bos, sudah selesai. Bos Gaoba, Lei Hu, ada di sampingnya, berbisik pada Lei Hu. Berikan padaku, bawa pena, dan juga bawa bantalan tinta. Meskipun Lei Hu sedikit mabuk, dia masih relatif sadar, saat ini dia menghadap jalan Gaoba. Saat dia berbicara, dia mengambil dokumen itu di tangannya dan berjalan menuju Gu Xiaohui. Saudara Gu, saya mengambil 1 juta dari Anda, dan saya tidak dapat mengambilnya dengan sia-sia. Saudaraku tersayang, Anda masih memerlukan tanda terima untuk menyelesaikan akun. Anda dapat meletakkan sidik jari Anda di atasnya dan menandatangani nama Anda. Ini dianggap sebuah tanda terima. Lei Hu mengambil dokumen itu, meletakkannya di depan Gu Xiaohui, dan berkata kepada Gu Xiaohui. Saat ini, Gu Xiaohui sudah mabuk dan linglung,
dia menundukkan kepalanya dan berbaring di atas meja, agak sulit untuk bangun. Kakak Lei, antara kamu dan aku, tanda terima apa yang kamu butuhkan. Jika kamu melakukan sesuatu untukku, kamu akan punya banyak uang di masa depan, banyak uang. Selama aku mengusir jalang Gu Qinglian itu, seluruh keluarga Gu akan menjadi milikku. Gu Xiaohui mengoceh, karena dia minum terlalu banyak, dia tidak bisa berbicara dengan baik. Kamu tidak bisa mengatakan itu, saudara, bersihkan akunnya, ayo, taruh sidik jari di atasnya. Lei Hu berkata lagi, Kakak Lei, itu tidak benar, mengapa kwitansimu begitu besar, dengan begitu banyak halaman. Gu Xiaohui merasa ada banyak gambar ganda di depannya, tetapi dia hanya merasa ada begitu banyak kata di tanda terima, di depannya, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Dan, tanda terimanya, apakah Anda masih membutuhkan tanda tangannya? Ini tanda terima, atau bukti kerjasama antara kita berdua. Ini adalah kontrak. Jika saudaraku menandatanganinya, masalah kita akan dianggap selesai. Lei Hu sedikit mengernyit, lalu berkata, bagus, bagus, sangat bagus. Lakukan saja apa yang dikatakan Brother Lei, saya akan menandatanganinya, segera tanda tangani. Pada saat ini, Gu Xiaohui berkata dengan samar, dan saat dia berbicara, dia berhasil mengambil pena dan menandatangani namanya di mana kontrak harus ditandatangani. Hanya saja ketika dia menandatangani, seluruh orang mengetuk dan mengetuk, seolah-olah dia tidak hati-hati, dia akan mati mabuk. Pada akhirnya, ketika dia menandatangani nama belakang, dia berbaring di atas meja, mabuk dan tidak sadarkan diri. Bos, dia sudah menandatangani kontrak, tapi dia belum menekan sidik jarinya, tapi dia sudah tertidur. Ketika Gaoba melihat ini, dia berkata kepada Lei Hu. Bukankah sangat mudah untuk membiarkannya menekan sidik jari? Lei Hu mendengar kata-kata itu dan berkata ke jalan Gaoba. Mendengar kata-kata ini, Gaoba juga menekan tangan Gu Xiaohui pada buku catatan, lalu menekan ibu jarinya dengan keras pada kontrak. Setelah menekannya beberapa kali berturut-turut, tempat di mana sidik jari harus ditekan pada dasarnya sama. Tekan sidik jarinya. Bos, tidak apa-apa, kontrak ini sudah ditandatangani dan sidik jarinya. Setelah Gaoba melakukan semua ini, barulah keduanya jatuh cinta. Sangat bagus. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Kalian, kirim kembali Brother Gu. Pada saat ini, Lei Hu berkata lagi, adik-adik mendengar kata-kata itu, datang, mendukung Gu Xiaohui, dan keluar. Saudaraku, apakah ini benar-benar berguna? Kontrak ini sangat aneh, bagaimana bisa efektif secara hukum, dan bagaimana bisa melindungi hak dan kepentingan kita? Gaoba bertanya lagi, apakah menurut Anda hal ini untuk melindungi kepentingan kita? Ketika Lei Hu mendengar ini, nadanya dingin dan asli. Lalu kenapa tidak? Gaoba jelas sedikit bingung, lalu berkata, ini adalah bukti. Lei Hu berbicara dengan tenang. Bukti. Ketika Gaoba mendengar ini, dia jelas sedikit bingung. Ya, itu bukti. Bukti untuk membuktikan bahwa Gu Xiaohui membeli seorang pembunuh untuk dibunuh. Saya pikir Tuan Long pasti sangat membutuhkan hal seperti itu. Ini adalah bukti untuk membuktikan bahwa Gu Xiaohui membeli seorang pembunuh untuk dibunuh, dan memang begitu. Juga bukti untuk membuat Tuan Long percaya pada kita. Nada bicara Lei Hu dingin dan otentik, dan dia memberi Gaoba analisis yang cermat. Bos, apakah Anda mencoba membantu Tuan Long menyingkirkan orang ini? Mendengar ini, Gaoba mengacungkan jempol. Bahkan tanpa bantuanku, idiot ini tidak dapat mencapai apapun. Namun, selama aku bergerak, kepercayaan Tuan Long pada kita tidak akan sedikit lebih. Pada saat itu, manfaat yang bisa kita dapatkan dari Tuan Long akan menjadi lebih besar. Lei Hu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dilihat dari kebijaksanaan Gu Xiaohui dalam berurusan dengan orang, dia bukan lawan Long Zaitian, tapi dia bahkan bukan lawan Gu Qinglian. Bos masih bijaksana, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mendengar ini, Gaoba bertanya lagi. Panggil saya Tuan Long, saya ingin berbicara dengan Tuan Long tentang masalah ini. Lei Hu menghadap ke jalan bendungan yang tinggi di sampingnya. Tapi, bos, kamu sudah banyak minum. Apakah pantas memanggil Tuan Long sekarang? Bagaimana jika saya mengatakan sesuatu yang salah? Gaoba agak khawatir. Siapa bilang aku mabuk, aku minum lebih banyak dari sebelumnya. Itu semua berkat metode pernapasan Tuan Long, dan itu sebenarnya berfungsi untuk menenangkan diri. Ketika Lei Hu mendengar ini, sudut mulutnya melengkung, berbicara dengan sedikit bangga. Kalau begitu aku akan menelepon Tuan Long sekarang. Mendengar ini, Gaoba segera mengeluarkan ponsel khusus Lei Hu, menemukan nomor Long Zaitian, dan menelepon langsung. Apakah ada masalah? Di ujung telepon yang lain, suara tenang Long Zaitian terdengar. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.